Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahaditya Muhammad Zuhdi, NIM 101818084. Selamat malam, nama saya Mikael Belmiro dengan NIM 1118038. Perkenalkan, Elsa Strasia, NIM 101170070. Nama saya Daniel Rivaldo Gunawan, NIM 101180773. Nama saya Marcelus Ivan Andinata, NIM 101818068. Pertama kita masuk ke sistem pegas massa. Sistem pegas massa ini menghasilkan persamaan Y double aksen ditambah K per M dikalikan dengan Y sama dengan 0, yang mana merupakan contoh persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Selanjutnya kita masuk ke bentuk umum persamaan diferensial, dapat dilihat langsung pada poster di persamaan 4. Nah, jika F-nya sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut homogen. Nah, dengan asumsi AN tidak sama dengan 0 dan F sama dengan 0, maka persamaan 4 dapat kita tuliskan menjadi persamaan 5, seperti tertera pada poster. Selanjutnya kita lanjut ke auxiliary polinomial. Nah, pertama kita definisikan untuk setiap polinomial PT di atas C dengan derajat positif, PD disebut sebagai operator diferensial. Dengan orde dari operator diferensial PD adalah derajat dari polinomial PT. Nah, sehingga tadi persamaan 5 dapat kita tuliskan sebagai polinomial kompleks PT sama dengan T pangkat N tambah AN-1 kalikan T pangkat N-1 dan seterusnya. Persamaan ini disebut sebagai auxiliary polinomial dari persamaan 5. Sekarang saya akan menjelaskan solusi untuk persamaan diferensial homogen orde 1. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah sebuah fungsi dari real ke kompleks yang didefinisikan dengan ft sama dengan e pangkat ct untuk suatu angka kompleks c. Fungsi ini memiliki sifat bahwa turunannya adalah kelipatan dari dirinya sendiri dengan skalarnya adalah c-nya itu. Nah, teorema mengatakan bahwa fungsi eksponensial ini dapat digunakan untuk mendapatkan semua solusi persamaan diferensial orde 1. Dan bentuk persamaan diferensial orde 1 adalah Y aksen plus A0Y sama dengan 0. Nah, solusi ini mempunyai dimensi 1 dan punya E pangkat min A0T sebagai basis. Nah, untuk membuktikannya akan dimisalkan XT adalah solusi untuk persamaan diferensial tersebut, maka X aksen T sama dengan min A0 XT untuk tiap T elemen real. Dan misalkan lagi ZT sama dengan E pangkat A0 T XT dengan mendiferensialkan Z didapatkan Z aksen T sama dengan 0. Karena Z aksen T bernilai 0, maka tentu ZT adalah fungsi konstan. Sehingga ZT sama dengan E pangkat A0 T XT sama dengan K, di mana K itu fungsi konstannya. Lalu untuk apabila kita solve for XT, maka kita dapat XT sama dengan K kali E pangkat min A0 T. Maka solusi persamaan diferensial homogen tersebut memiliki E pangkat min A0T sebagai basis, dan karena basisnya 1 memiliki dimensi 1. Teorema di mana misal PT adalah auxiliary polinomial untuk persamaan diferensial homogen dan koefisien konstan untuk bilangan kompleks C. Apabila C adalah 0 dari PT, maka E pangkat CT adalah solusi persamaan diferensial tersebut. Kita tahu PT dapat difaktorkan menjadi PT sama dengan T min C1 kali T min C2 sampai dengan T min Cn. Nah, kan PT dapat difaktorkan seperti itu sehingga diperoleh persamaan diferensial yaitu E pangkat C1T, E pangkat C2T hingga E pangkat CNT, di mana C sampai dengan C1 sampai dengan Cn merupakan nol dari PT. Selanjutnya terdapat teorema di mana diberikan n bilangan kompleks yang berbeda C1 sampai dengan Cn, himpunan dari fungsi eksponensial E pangkat C1 sampai dengan E pangkat CNT adalah saling bebas. Nah, hal itu dapat dibuktikan melalui kombinasi linear B1 E pangkat C1T tambah E pangkat B2 E pangkat C2T hingga penjumlahan Bn E pangkat CNT sama dengan 0. Nah, hal itu berlaku jika dan hanya jika B1 sampai dengan Bn sama dengan 0 sehingga E pangkat C1T sampai E pangkat CNT adalah saling bebas. Selanjutnya terdapat teorema yaitu untuk setiap persamaan diferensial linear homogen untuk urutan Kn dengan koefisien konstan, jika auxiliary polinomial memiliki series C1 sampai dengan Cn yang berbeda, maka E pangkat C1 sampai dengan E pangkat CNT adalah basis untuk ruang solusi dari persamaan diferensial. Kita telah ketahui bahwa E pangkat C1 sama dengan E pangkat CNT adalah saling bebas. Nah, kita juga tahu bahwa E pangkat C1 sama dengan E pangkat CNT membangun solusi persamaan umum
dari solusi persamaan diferensialnya itu. Oleh karena itu, E pangkat C1T hingga E pangkat CNT adalah basis untuk ruang solusi dari persamaan diferensial. Oke, baik. Sekarang saya, Daniel, akan menjelaskan contoh soal untuk materi ini dengan lemma sebagai berikut. Jika kita menemukan suatu bentuk auxiliary polynomial T min C pangkat N, maka kita dapat mengambil suatu basis beta, yaitu seperti yang tertera, sebagai basis untuk ruang solusi dari persamaan diferensialnya. Maka jika contoh soalnya sebagai berikut, kita dapat peroleh bentuk auxiliary polynomial yang sama dengan T min 1 pangkat 4 sama dengan 0. Karena bentuk ini sama dengan lemma yang tadi disebutkan, maka kita dapat memperoleh basis untuk ruang solusinya sebagai berikut. Dan semua solusinya akan berbentuk seperti ini. Untuk skalar-skalar tunggal B1 hingga B4. Nah, untuk kondisi yang lebih umum, kita dapat perluas basis ruang solusinya seperti ini. Untuk bentuk-bentuk auxiliary polynomial T min C1 pangkat N1 dikali T min C2 pangkat N2 hingga T min CK pangkat NK. Terima kasih.